Coba deh bayangin, kalau tiba-tiba ada orang di dekat kita pingsan setelah makan sesuatu, atau amit-amit digigit ular. Situasi darurat kayak gini bisa terjadi kapan aja, di mana aja. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas tuntas pengetahuan penting biar kalian tahu persis harus ngapain saat setiap detik itu berharga. Gini deh, bayangin skenarionya. Seseorang yang tadinya lagi ketawa-ketawa bareng kita, beberapa menit kemudian udah pujet pasi dan susah napas. Itulah kenyataan yang mengerikan dari keracunan. Situasinya bisa berbalik dalam sekejap mata. Kecepatan itu segalanya, dan pengetahuan yang akan kita bahas ini adalah senjata utama kita. Jadi, coba jujur sama diri sendiri. Kalau situasi darurat ini kejadian di depan mata kalian sekarang, kalian bakal panik dan diem aja? Atau kalian bakal jadi orang yang tahu langkah-langkah penyelamatannya? Yuk kita pastiin kalian siap jadi yang kedua. Oke, kita mulai dari keracunan ya. Ancaman ini tuh sering banget ngumpet di tempat-tempat yang gak kita duga. Dari makanan di meja makan, sampai udara yang kita hirup sehari-hari. Jadi, apa sih sebenarnya keracunan itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi waktu zat berbahaya masuk ke badan kita, terus bikin kerusakan yang bisa cepat banget dan serius, bahkan bisa fatal. Pertanyaannya, gimana caranya zat itu bisa masuk? Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada 4 jalur utama racun masuk ke tubuh kita. Bisa lewat mulut, kehirup lewat hidung, nempel dan nyerap lewat kulit, atau disuntikan. Walaupun cara masuknya beda-beda, prinsip pertolongan pertama kita itu dasarnya sama, jaga korban tetap hidup. Waktu ngadepin situasi darurat apapun, petugas medis profesional itu punya semacam contekan simpel buat nyelamatin nyawa. Nah, kita bakal bahas ini sekarang, yang dikenal sebagai prinsip ABCDE. Anggap aja ini panduan langkah demi langkah, biar kita tetap tenang dan fokus. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita ngapa-ngapain, ada satu aturan emas yang mutlak dan nggak bisa ditawar. Keselamatan kita sendiri itu nomor 1. Kita nggak bisa nolongin orang lain kalau kita sendiri malah jadi korban kedua, kan? Jadi, selalu berhenti sejenak, lihat sekeliling, dan pastiin semuanya aman sebelum mendekat. Nah, ini dia intinya. Ikuti aja langkah-langkah ini. A itu untuk airway atau jalan napas. Pastiin nggak ada yang nyumbat. B untuk breathing, pernapasan. Cek dia masih nafas atau enggak. C untuk circulation, sirkulasi. Coba raba denyut nadinya. D untuk disability, kesadaran. Lihat dia sadar dan ngerespons nggak. Terakhir, E untuk exposure atau pemeriksaan. Dengan tetap jaga privasinya, periksa badannya, mungkin ada ruam atau bekas gigitan. Ini adalah checklist di kepala kita waktu situasi lagi genting. Oke, setelah kita mastiin korban stabil dengan A, B, C, D tadi, sekarang waktunya kita jadi detektif. Kita perlu cari petunjuk buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, kapan sih kita harus mulai curiga kalau ini kasus keracunan? Anggap aja ini lampu merah buat kasus keracunan. Kita harus curiga kalau gejalanya muncul cepat banget dan parah, kalau seseorang tiba-tiba pingsan tanpa sebab, kalau gejalanya aneh dan nggak kayak sakit biasa, atau kalau kita tahu di sekitar situ ada sumber racun. Kalau kalian lihat kombinasi ini, keracunan harus jadi pikiran utama. Nah, ngomongin keracunan, yang paling sering kejadian kan keracunan makanan ya. Gejalanya pasti kita udah familiar lah, diare, perut kram, mual-mual. Biasanya sih kondisi ini bakal sembuh sendiri dalam beberapa hari. Tapi, ada beberapa tanda bahaya yang harus kita waspadai banget. Nah, ini dia saatnya keracunan makanan berubah jadi darurat medis. Kalau kalian lihat ada tanda dehidrasi parah, kayak mulut kering banget atau nggak kencing sama sekali, tanda-tanda shock, diare berdarah, atau gejala aneh di saraf kayak bingung atau otot lemas, ini bukan lagi sekedar sakit perut biasa. Harus segera cari bantuan medis profesional. Titik. Ngomongin soal masalah saraf, ada satu jenis keracunan makanan yang serem banget, botulisme. Walaupun jarang, ini sangat mematikan. Racunnya ini langsung nyerang sistem saraf kita dan sering banget ngumpet di makanan kalengan yang prosesnya nggak benar. Tanda-tanda botulisme itu spesifik banget. Perhatiin deh, kalau ada yang susah nelan atau ngomong, penglihatannya jadi double, terus mukanya lemes di kedua sisi. Ini tanda racunnya lagi nyerang saraf. Dan berikutnya bisa jadi susah napas. Ini udah darurat tingkat paling tinggi. Sekarang, kita geser ke racun yang beda banget. Racun yang nggak bisa kita lihat, kita cium, atau kita rasain. Karbon monoksida itu dijuluki pembunuh senyap, bukan tanpa alasan. Gas ini masuk ke darah kita dan seolah-olah nyuri tempatnya oksigen. Jadi pelan-pelan organ vital kita kayak kehabisan napas. Dan ini, tolong dengerin baik-baik, ini info paling penting yang bisa nyelamatin nyawa. Alat pulse oximeter yang biasa dijepit di jari buat ngukur oksigen, itu hasilnya bakal normal palsu di korban keracunan CO.
Kenapa? Karena alat ini nggak bisa bedain mana oksigen, mana karbon monoksida. Jadi, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ngandelin alat ini buat bilang seseorang aman dari keracunan CO. Oke, dari racun yang nggak kelihatan, sekarang kita ke racun yang disuntikin langsung melalui gigitan binatang berbisa. Apa yang harus kita lakuin kalau kita atau orang di dekat kita digigit ular? Lupain semua yang pernah kalian lihat di film-film. Jangan pernah menyayat lukanya, jangan diisep bisanya, jangan diikat kencang-kencang. Semua itu justru bikin kerusakan lebih parah. Yang bener tuh cuma 3 hal simpel. Bikin bagian yang kegigit itu nggak banyak gerak, langsung bawa korban ke rumah sakit, dan kalau aman, coba foto ularnya. Udah, itu aja. Oke, kita udah bahas banyak banget ya. Sekarang yuk kita rangkum cepat poin-poin paling krusial yang harus banget kalian ingat dalam bentuk do's and don'ts. Aturan nomor 1 yang harga mati, selalu utamakan keselamatan diri sendiri dulu. Kalau ada yang kena luka bakar bahan kimia, jangan sok-sokan jadi ahli kimia dadakan ya. Mencoba netralin asam pakai basa atau sebaliknya, itu bakal bikin reaksi panas yang hebat. Akibatnya kulitnya malah kayak mateng dan lukanya jadi makin parah. Terus, apa dong yang harus dilakuin? Gampang banget. Siram area yang kena pakai air bersih yang ngalir. Dan kuncinya di sini adalah durasi. Lakuin paling nggak selama 20 menit penuh biar bahan kimianya benar-benar bersih. Dan buat terakhir kalinya, karena ini penting banget. Kalau digigit ular, jangan disayat, jangan diisap, jangan dikasih es. Cukup bikin gak gerak dan langsung lari ke rumah sakit. Udah itu aja. Pengetahuan ini nggak ada gunanya kalau cuma ngendap di kepala. Krisis itu nggak pernah nunggu kita siap. Dengan tahu langkah-langkah dasar ini, kalian bukan lagi penonton pasif. Kalian bisa jadi orang yang membuat perbedaan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kalian siap ngambil peran itu?